Yesus telah memberikan kita kuasa untuk menyembuhkan, sehingga kita dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan rasa sakit dalam nama-Nya. Meminta kesembuhan bukanlah karena perbuatan baik kita, melainkan karena kebaikan Allah. Marilah kita membuang keraguan dan ketidakpercayaan, serta dengan berani memohon kepada Bapa yang penuh kasih untuk kesembuhan. Meskipun terkadang kita tidak langsung melihat kesembuhan, kita tetap dapat percaya bahwa Tuhan telah mendengar doa-doa kita dan menanggapinya dengan cara yang berbeda. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Tinggi, Tuhan yang penuh kasih, pertama-tama, aku ingin mengucapkan rasa syukur yang paling tinggi kepadamu. Terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan, termasuk tubuh yang luar biasa, yang Engkau ciptakan dengan sangat sempurna. Mazmur 139 ayat 13-16 mengingatkanku, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Baik dalam keadaan sehat maupun sakit, aku memilih untuk menghadapi semuanya dengan hati yang penuh syukur dan damai, karena aku tahu bahwa Engkau selalu memegang kendali atas hidupku. Tuhan Yesus, penebusku. Aku mohon petunjuk-Mu agar aku dapat berdoa dengan benar, supaya aku menerima kuasa kesembuhan-Mu, membersihkan semua racun dan penyakit dari tubuhku. Aku mengakui bahwa di masa lalu, aku telah berjalan bersama orang-orang yang tidak percaya, juga pernah mengalami kutukan, kebencian, bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menyatakan bahwa semua belenggu dan dosa yang mengikatku telah dipatahkan. Aku juga mengakui bahwa kepahitan akibat ketidakmampuanku untuk mengampuni telah menyakiti tubuh dan jiwaku. Untuk itu, aku dengan tulus bertobat dan memohon kepadamu agar Engkau memberiku kekuatan untuk memberkati orang-orang yang telah menyakitiku. Tuhan, aku sangat menyesal karena tidak merawat tubuhku dengan baik, seringkali membiarkannya lelah atau mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Aku menyesali kebodohanku dan ketidakpatuhanku karena tidak menjaga hari Sabat-Mu yang telah Engkau tetapkan, sehingga aku tidak mendapatkan cukup istirahat dan pemulihan. Firman-Mu dalam Roma 6 ayat 13 memperingatkan kita, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Keluaran 15 ayat 26 juga berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allah-Mu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku telah lalai menghargai tubuhku yang berharga ini dan mengembangkan banyak kebiasaan buruk. Tapi aku tahu, Engkau akan menjauhkan penyakit dariku selama aku menaati hukum-Mu, karena hukum-hukum ini ada untuk membimbingku dan melindungi kesehatanku. Bapa, aku memohon ampun atas dosa-dosaku. Berikan aku hikmat untuk menemukan dokter yang tepat guna mencari kesembuhan. Ajar aku untuk hanya mengandalkan Engkau dan menilai apakah nasihat dokter sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, meskipun kami telah mengabaikan kasih-Mu dan pemberian-Mu, Engkau tetap rela mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa dan kutukan kami,
termasuk penyakit fisik dan mental. Terima kasih telah memilih tubuh kami sebagai bait Roh Kudus-Mu. 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengingatkan kita, atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku dengan rendah hati memohon kesembuhanmu. Aku percaya bahwa darah yang dicurahkan oleh Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu memiliki kuasa untuk membebaskanku dari belenggu penyakit. Seperti yang telah dinyatakan olehnya di kayu salib, sudah selesai. Aku percaya kesembuhan-Mu juga akan terjadi dalam hidupku. Bapa, tolong aku untuk mengatasi keraguan dalam hatiku, agar tidak menghalangi kuasa kesembuhan-Mu. Aku percaya pada kuasa-Mu yang melakukan mujizat, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika menyembuhkan banyak orang sakit saat Dia masih di dunia. Markus 9 ayat 23-25 menuliskan, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripadanya dan jangan memasukinya lagi. Ayat ini juga mengajarkan kita bahwa ketika menghadapi kesulitan dan tantangan, kita harus bergantung pada Tuhan kita. Baik itu kekurangan iman atau menghadapi kekuatan jahat, kita harus meminta pertolongan kepada Bapa Surgawi, mencari kekuatan dan bimbingan darinya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menolak semua roh yang menyebabkan rasa sakit dan penyakit untuk meninggalkan tubuhku, karena tubuh ini adalah ciptaan-Mu yang indah. Aku melepaskan semua hambatan yang menghalangi kuasa kesembuhan-Mu dalam hidupku. Firman-Mu dalam Matius 18 ayat 18 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Bapa, aku menyerahkan sepenuhnya imanku kepadamu. Meskipun aku tidak selalu memahami cara-caramu, aku percaya bahwa kehendak-Mu sempurna, tak peduli kapan Engkau memilih untuk menyembuhkanku. Apakah itu sekarang atau nanti, aku tunduk sepenuhnya dan mengembalikan segala kemuliaan kepadamu. Aku bertekad mempersembahkan hidup yang sehat sebagai persembahan yang hidup, untuk menjadi kesaksian akan kasih dan kuasa-Mu yang tak terbatas. Aku rindu agar seluruh hidupku, baik pikiran, emosi, maupun tindakan, menyenangkan dan diterima oleh-Mu. Walaupun tubuhku semakin menua, aku percaya bahwa kehidupan rohaniku dapat terus diperbarui sampai selama-lamanya. Dengan demikian, aku pertama-tama memohon agar Engkau menyembuhkan hatiku, sehingga aku dapat mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihiku. Penuhi aku dengan sukacita-Mu, karena Engkau adalah kekuatanku. Kumohon agar Engkau memberikan aku kekuatan setiap hari agar aku tidak lagi terbatas oleh penyakit, tetapi dapat sepenuhnya mengandalkan-Mu untuk hidup. Ajari aku untuk bersabar dan menunggu kehendak-Mu, sehingga kekuatan rohaniku dan tubuhku dipulihkan. Dimanapun Engkau membimbingku, aku akan berlari dan tidak menjadi lelah. Aku akan berjalan dan tidak menjadi lemah. Firman-Mu dalam Yesaya 40 ayat 30-31 mengingatkan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Aku sekali lagi menyerahkan seluruh tubuhku kepadamu, hanya untuk memuliakan nama-Mu yang kudus. Mulai hari ini, aku berkomitmen untuk rajin membaca Alkitab, dengan sepenuh hati menaati perintah dan ketetapan-Mu, menjauh dari segala dosa. Aku percaya, selama aku berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, Engkau akan mendengar doaku, memberikan kedamaian dan kemakmuran, memulihkan kesehatanku, menguatkan tulangku, sehingga aku dapat melayani-Mu dengan lebih kuat dan memberikan sumbangsih bagi kerajaan-Mu. Kumohon kepada Tuhan agar Engkau memberiku umur panjang, kedamaian, dan kemakmuran, sehingga aku dapat berbagi kasih dan anugerah-Mu kepada keluargaku dan teman-temanku. Aku tahu bahwa semua ini berasal dari kehendak dan rencana-Mu. Aku bersedia menyerahkan seluruh hidupku kepadamu, tunduk kepada kehendak-Mu, dan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas kasih karunia dan kasih-Mu yang tak terhingga. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Terima kasih, saudara-saudaraku. Jika pesan ini telah memberkati Anda, mohon tinggalkan komentar. Amin. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini kepada seorang teman yang ingin Anda berkati. Anda diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Semoga segala kemuliaan bagi Tuhan, dan kiranya kasih karunia serta damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda selalu.